segitunya. Jadi ada yang tinggal di rumah saudaranya, pergi ke rumah temannya. Kampung ini kan jadi semakin sepi. Nah ternyata gangguan ini nggak berhenti. Sampai satu ketika malam itu, si Pak D yang cerita inilah yang ngalamin. Malam itu kampung ini sepi. Semua orang sudah masuk karena takut si Mbak ini lewat. Si Pak D ini sengaja ngintip dari lubang kunci. Dulu lubang kunci nggak semacam ini yang rapat. Ada lubangnya besar, kuncinya kan. Si Pak D ini sengaja ngintip karena dia dengar ada suara. Srek, srek. Dia penasaran, ini jangan-jangan si Mbak lewat. Ngintiplah dia. Ngintip dari lubang pintu kecil. Dia ngelihat ternyata sosok si Mbak ini memang yang lewat, nenek-nenek ini. Ya, dia itu melihat persis ini sosok si Mbak ini seperti manusia yang masih hidup. Tapi kakinya ini kayak luka di bagian kiri, jadi jalannya itu sambil nyeret. Sambil nyeret. Nah, pas waktu si Pak D ini ngintip, kok anehnya si Mbak ini tahu. Dia langsung noleh. Langsung noleh dan nunjuk-nunjuk. Lapor dulu air. Lapor dulu air. Sambil langsung mendekati si Pak D ini. Jadi akhirnya si Pak D ini sampai loncat. Dia langsung masuk kamar nutup selimut. Pintunya didobrak. Brak, 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 brak. Itu, hari itu terjadi sampai sekitar 5 menitan lah. Akhirnya si Pak D ini lapor sampai ke Pak RT. Pak RW juga didatangkan semua. Mereka semua ngobrol, ini gimana? Kalau kayak gini terus, warga nggak berani pulang. Ini gangguannya sudah benar-benar luar biasa. Akhirnya berkat laporan dari orang-orang yang ada di sana, ya sudah Pak, ayo kita bicarakan ke keluarganya. Akhirnya mereka bareng-bareng menuju ke sana. Anak-anak dan juga cucunya ini masih ada, anak-anak si Mbak ini. Pak RT cuman bilang, Mbak, ini mohon maaf sebelumnya. Ini atas laporan dari warga. Banyak yang didatengin sosoknya si Mbak. Si Mbak ini nakutin, terus orang-orang ini sampai nggak kerasan. Sampai banyak yang ngungsi. Terus keluarganya ini kayak nggak terima. Loh Pak, kok ibu saya kok dibilang gentayangan? Ibu saya ini orang baik. Enggak Mbak, kami cuma menyampaikan. Ini yang terjadi seperti ini. Ini banyak yang komplain. Enggak Pak, saya enggak percaya. Ibu saya itu orang baik, enggak mungkin lah. Terus akhirnya keluarga ini enggak percaya. Tapi tiba-tiba ada cucunya yang usianya waktu itu sekitar 10 atau 12 tahun, cucunya perempuan ini langsung bilang, iya kok Ma, Mbak itu tiap malam datang. Dia selalu ngelus-ngelus rambutku. Semua akhirnya kaget lihat loh. Iya Tadek, iya Ma. Akhirnya dia ditanya, coba cerita. Ceritalah si anak perempuan ini, ternyata dia itu setiap malam dia didatengin si Mbak ini, neneknya itu dia datang, neneknya ini duduk, terus si cucunya ini kepalanya di pangkuan si nenek, sambil kepalanya itu dielus-elus kayak disisir-sisir dengan tangan, sambil dia ini nembang. Ada tembang Jawa yang untuk menyanyikan anak kecil yang mau tidur. Jadi sambil neneknya ini gini, lelo 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 lidung jop menengo jop pijer nangis, sambil dilus-lus gitu. Makanya dari situlah dia berani bilang bahwa setiap malam neneknya selalu datang. Akhirnya semua keluarganya ini jadi mungkin bener, karena yang ngomong ini anak kecil. Dia hampir tiap malam selalu didatengin. Nah, tapi waktu itu keluarganya ini nggak bisa ngasih keputusan, Pak, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kami sendiri ini juga nggak pernah didatengin. Sudah kami serahkan ke Pak RT sama warga. Nah, hal ini belum selesai. Ternyata warga ini juga nggak bisa cari solusinya seperti apa. Jadi kampung ini masih sepi. Di atas maghrib, orang-orang sudah masuk rumah. Tapi hal itu bersamaan. Setelah maghrib, si Mbak ini sudah keluar keliling kampung. Keliling kampung sambil nyeret kakinya itu. Jadi kayak orang masih hidup gitu. Keliling kampung seperti itu. Suatu ketika ada ibu-ibu. Jadi di tempatku itu ada musola wakaf namanya. Musola ini milik pribadi, milik orang. Jadi orang bangun musola, kunci masih dipegang orang yang punya musola itu. Kalau musola ini mau dibuka, dia harus ambil ke pemiliknya ini tadi, kuncinya. Satu saat ada ibu-ibu, dia ini mau sholat tahajud di sekitar jam 1:30 malam, dia ambil kunci, mau sholat.
Oh ya, dipinjemin lah kunci, musola dibuka. Musolanya kecil, bangunannya masih lama. Setelah itu beliau ini sholat. Kita sebut Ibu Nisa aja. Bu Nisa ini sholat tahajud. Terus beliau setelah sholat lagi. Nah di rakaatnya yang kedua, waktu Bu Nisa ini selepas sujud, di depan persis ini sudah ada nenek-nenek itu. Gini posisinya, sambil pakai pocong, tapi pocongnya sudah dibuka. Dan rambutnya acak-acakan. Dia gini, sambil melotot, mendelik. Otomatis kaget lah Bu Nisa. Tapi dia tetap melanjutkan sholat sampai salam. Terus beliau ini karena sahabatnya juga, dia kenal juga. Bu Nisa dengan santainya, kowe iku lapo neng gini. Kamu itu ngapain di sini? Tempatmu itu bukan di sini lagi. Mbok kamu jangan nakut-nakutin kayak gini. Kami ini takut. Kamu itu mbok jangan kayak gini lah. Tapi si Mbak ini dari tadi cuma gini. Melotot gini terus. Jadi di depan persis. Akhirnya setelah sholat itu Bu Nisa membacakan beberapa surat-surat pendek. Al-Fatihah pertamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ini masih diam di situ. Langsung setelah itu Bu Nisa bacakan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, baca ayat kursi. Ternyata si Mbak ini langsung gini, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun. Kayak dia ini nantang. Jadi dia nggak terima. Kayak seolah-olah dia mau menunjukkan bahwa aku juga bisa ngaji. Nggak hanya kamu, aku nggak akan pergi. Terus, la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lah untungnya Bu Nisa ini tenang orangnya. Sampai selesai, terus Bu Nisa bilang, kalau kamu nggak pergi, kasihan keluargamu. Bu Nisa pun tinggal. Setelah itulah, akhirnya Bu Nisa ini bilang ke jamaah pengajian yang lain, kalau kalian datang di musola, malam-malam jam 2 nggak usah takut. Nggak usah takut karena kita ini mau menyembah Allah, Gusti Allah yang Maha Besar. Ketika kamu ketemu sama sosok gentayangan itu nggak usah takut, itu gangguan jin. Nah ternyata benar, ada rombongan ibu-ibu. Ini posisinya 3:30 sebelum subuh. Mereka ini ibu-ibu selalu datang lebih dulu untuk sholat sunnah dan lain sebagainya. Ternyata pas mereka semua sholat sunnah, ada yang baca Quran. Si Mbak ini datang lagi, dia berdiri pakai pocong, terus dia cuma diam mengeliati orang-orang sambil melorok kanan kiri. Ada satu orang yang sudah tahu, tapi dia karena ingat ini bangsa jin atau mungkin gentayangan atau apa, dia nggak peduli. Jadi dia dicuekin. Sampai pada akhirnya sosok si Mbak ini nggak tahu gimana ceritanya, apa jalan atau menghilang, terus dia ini duduk persis di samping mereka. Sambil dia ini ikut nimbrung lah istilahnya. Barulah orang ini mulai terganggu, dia bilang, Mbak Yu, mbok sampean itu jangan gini Mbak Yu, kasihan yang lain ini kasihan. Sampean takut-takutin kayak gini kasihan Mbak Yu. Tapi dia ini cuma diam sambil melotot gitu terus. Akhirnya setelah diomongin seperti itu, dengan memelas, terus meminta tolong lah supaya jangan kayak gini. Dia ini tiba-tiba hilang, terus kayak berubah jadi asap terus hilang. Nah setelah gangguan-gangguan itu, akhirnya orang-orang ini membicarakan ini lagi. Pak, ini gimana Pak? Yang tetangga yang ngungsi ini sudah pengen pulang semua. Ini sudah 2 minggu dari ini. Terus Pak RT cuma bilang, ada yang punya solusi nggak? Anu aja Pak RT, dipanggilkan kiai yang lokasinya ada di pesisir Surabaya. Kalau sekarang di dekat Suramadu itu, di situ